Kalau kita masih ragu terhadap pendidikan di madrasah, itu tandanya kita tidak mengikuti perkembangan zaman pada masa ini. Pada saat ini madrasah adalah sesuatu tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawan. Program ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di MTS Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan madrasah, baik di Kabupaten Pasir maupun juga di Kalimantan Timur. Beliau merupakan Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Timur. Mari kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Robbil Alamin. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak sempatkan hadir ke sini. Terima kasih Bapak. Perlu pemirsa ketahui bersama bahwa Bapak Abdul Holik juga merupakan pernah menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir. Dan hari ini berkunjung lagi ke sini, tentunya banyak perubahan yang Bapak tinggalkan. Nah, menurut Bapak di MTS Negeri 1 Pasir ini sendiri kira-kira apakah ada perubahan-perubahan itu, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya menyempatkan diri untuk dapat bertemu kawan-kawan di MTS 1 Pasir. Saya mulai depan sudah melihat ada perubahan yang signifikan terhadap MTS Pasir. Dari segi kebersihan, alhamdulillah masih tetap bersih seperti dulu. Di depan, kemudian masuk terlihat pintu gerbang yang megah, luar biasa perubahannya. Kemudian kami tadi sempat bersama Kepala Kemenak meninjau persiapan pembangunan masjid. Ini luar biasa nih ke depannya. Insya Allah MTS 1 Pasir ini akan lebih maju, lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian ini Pak, kaitannya dengan bidang kerja Bapak, bagaimana sebenarnya seorang pegawai di lingkungan Kementerian Agama itu dalam keseharian bekerjanya itu, apakah ada kode etik ataupun kode etika yang harus dipedomani dalam setiap pekerjaannya itu, Pak? Ya, terima kasih. Kita memang dalam bekerja di Kementerian Agama itu yang pertama kita harus tanamkan itu adalah akhlak. Dan kode etik dalam bekerja. Ya. Kalau pengertian kode etik itu dalam pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, kemudian perbuatan pegawai atau ASN Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas. Nah, itu tercermin dalam beberapa hal. Ya, ada yang pertama adalah berkaitan dengan integritas, kemudian disiplin, kemudian namanya akhlak berkaitan dengan agama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ada hal berkaitan dengan profesional, ya. Itu adalah nilai dasar daripada seorang pegawai yang harus beretika, seorang berakhlak, ya. Mereka juga harus seorang yang bertanggung jawab dan seorang yang bisa menjadi teladan. Ya, itu mungkin berkaitan itu yang perlu kita selalu berikan kepada pegawai. Ya, pegawai kita ini misalnya tentang integritas. Integritas itu adalah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pegawai. Karena apa? Karena integritas itu adalah sesuatu yang kita ucapkan, yang kita rasakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Seia sekata. Kalau dia tidak melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, itu berarti orang tersebut tidak berintegritas. Apakah itu berkaitan dengan jabatan, pekerjaan, setiap waktu itu harus integritasnya harus kita lihat. Kemudian berkaitan dengan profesionalitas. Pegawai kita ini harus profesional. Ya, apapun dari segi manapun, ya, jadi guru pun harus profesional, ya. Kemudian
pegawai guru kependidikan dan non kependidikan, ya, pegawai kependidikan. Itu juga mereka harus profesional. Ini podcast ini juga sangat profesional, ya. Ini luar biasa kawan-kawan ini sudah menyiapkan hal-hal yang sudah menjurus kepada keahlian kawan-kawan. Nah, ini profesional bagus sekali. Kemudian selalu bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap juga institusi yang dia emban. Jadi apapun itu, seseorang yang mempunyai satu organisasi yang dia ikuti atau dia seorang ASN, dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, dia wajib disiplin terhadap pekerjaannya. Nah, itu bukti dia bertanggung jawab. Ya, disiplin masuk kerja, disiplin dalam memberikan pelajaran, disiplin dalam hal dia bekerja di luar ataupun bekerja di dalam kelas. Nah, selalu itu adalah menjadi suatu kunci keberhasilan. Ya, jadi kode etik itu penting sekali bagi kita semua, karena kita juga di Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang betul-betul menginginkan akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah, tanggung jawab dan keteladanan. Seseorang yang menjadi seorang menjadi ASN ataupun non ASN, ya, di Kementerian Agama, dia harus menjadi seorang teladan, apalagi dia seorang pemimpin. Apalagi dia seorang pemimpin di madrasah, apakah dia itu seorang kepala madrasah atau dia seorang kepala subbagian tata usaha. Ini seorang pemimpin di podcast ini juga dia salah seorang yang harus menjadi teladan, ya kan? Teladan ini kalau dalam zona integritas, zona integritas itu kan begini, seseorang harus lepas dari segala hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tindak pidana korupsi. Nah, itu kalau dia teladan baik, memberikan contoh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka insya Allah seseorang ASN ataupun non ASN yang berada di Kementerian Agama insya Allah akan baik. Seperti itu, Pak, ya. Jadi memang ini erat kaitannya dengan 5 budaya kerja di Kementerian Agama itu, Pak. Nah, kemudian juga, Pak, kalau boleh kami kerucutkan sedikit kaitannya dengan ketatausahaan, Pak. Kalau orang awam di luar madrasah ataupun juga di luar Kementerian Agama melihat tata usaha ini kan hanya sekedar front office yang berada di depan kantor seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya apakah sesederhana itu, Pak, tata usaha di Kementerian Agama ini, Pak? Ya, terima kasih, ya. Tata usaha itu sebenarnya dalam Kementerian Agama sangat luas sekali. Jadi dan mungkin mencakup dari semua lini, ya, mencakup semua lini. Di tata usaha itu mulai dari kita mengurus keuangan, ya, keuangan di suatu Kementerian Agama itu luas sekali. Kalau di Kalimantan Timur ini satker kita ada 39 ya, satker. Itu harus dikelola dengan baik keuangannya. Kemudian ada perencanaannya. Wah, perencanaan ini juga luar biasa. Kalau orang yang tidak bisa memanage sesuatu atau tidak seorang yang fungsional perencana, dia sangat susah dalam hal memanage satu rencana kegiatan, ya. Kemudian ada lagi di di sekretariat, ya, sekretariat kalau istilah administrasi itu, ya, kami itu sekretariat. Ada kepegawaiannya, ada kepegawaian ini mengurus pegawai. Pegawai kita se-Kalimantan Timur misalnya 2.000 lebih, ya. Kalau dulu hampir 3.000 lebih, ya. Karena kita sudah berpisah dengan Kaltara, ya, alhamdulillah sekarang masih ada 2.000 lebih. Nah, ini juga yang kita urus, sama saja di madrasah yang skop kecil.
apa yang diurus oleh kawan-kawan tata usaha itu luar biasa, bukan hal yang kecil. Kalau orang melihat memang apa sih yang diurusnya di sekretariat ya, tetapi ternyata setelah saya masuk di sekretariat luar biasa. Pagi masuk sampai sore masih tidak terasa kok sudah jam 6 ya. Dulunya kami di bidang-bidang itu masih sempat kami menunggu lonceng berbunyi untuk pulang ya. Tapi sekarang ternyata asar sebentar lagi sudah mau maghrib. Pekerjaan luar biasa, tidak henti-hentinya. Dan itu adalah pekerjaan sekretariat ya. Ada lagi kalau di sekretariat itu ada kami sih ya, ada Ortala. Ortala itu ada mengurus bagaimana tata laksana di Kementerian Agama. Bagaimana mengurus jabatan-jabatan, bagaimana mengurus seseorang ditempatkan di tempat yang bagus ya, atau di tempat jabatan yang baru misalnya. Nah itu sesuatu yang harus kita analisis dengan baik. Dan itu pekerjaan yang sangat berat lah apabila seseorang belum pernah melaksanakan administrasi, lalu administrasi ini dia masuk, yang merasa itu sangat kecil atau mungkin biasa-biasa aja, ya itu orang-orang yang tidak menghayati hasil pekerjaan dengan baik. Artinya memang sebenarnya tata usaha ini merupakan bagian vital di Kementerian Agama. Bagian yang sangat vital. Bisa dibilang seperti paru-paru, Pak. Ya, misalkan betul. Berhenti, maka tidak akan bekerja ataupun tidak. Seperti itu, Pak. Sekali. Nah, kemudian lagi, Pak, kita kan sebentar lagi juga akan menyongsong tahun pembelajaran yang baru. Kemudian, nah, kira-kira harapan Bapak di tahun ajaran yang baru nanti itu pengembangan madrasah khususnya di Kalimantan Timur itu seperti apa itu? Ya, terima kasih ya. Saya memang sudah melihat ya, madrasah kita secara umum sudah baik. Secara umum sudah baik. Apalagi di Kabupaten Pasir ini, saya sudah mengunjungi semua madrasah-madrasah yang ada, masih unggul daripada madrasah-madrasah yang lain. Di Kabupaten Pasir khususnya masih unggul daripada madrasah-madrasah yang lain, terutama di bidang prestasi, kemudian di bidang kebersihan, layanan dan sebagainya. Karena Kementerian Agama itu adalah kementerian yang harus melayani. Ya, kita harus melayani. Jadi kedepannya kami berharap madrasah tidak hanya sebagai pendidikan formal yang hanya mendidik anak-anak dalam hal ilmu pengetahuan umum dan agama, tetapi kami berharap ke depan madrasah ini lebih ke arah mendidik akhlakul karimah, mendidik kepada ilmu pengetahuan agamanya juga lebih baik. Karena ke depannya awal orang tua mau masuk madrasah, pasti dia berkeinginan orang tuanya bisa melaksanakan ibadah dengan baik, berakhlak baik kepada orang tua, berakhlak baik kepada guru, masyarakat sekitar. Dan orang menginginkan anaknya lulus madrasah itu ada sesuatu yang lebih daripada orang memasukkan anaknya di sekolah umum. Nah itu. Apakah kira-kira menurut Bapak itu sudah ada di MTS Negeri 1 ini, Pak? Insya Allah di Madrasah 1 sudah ada kelihatan, karena di sini kan ada juga rencana ke depan tuh madrasah yang sudah menghafal Al-Quran, kemudian beribadah yang selalu diatur bersama-sama, ya kan? Dan itu adalah harapan masyarakat. Anak-anak yang lulus dari sini minimal hafalnya 1 juz misalnya, ya kan? Itu sudah sesuatu yang diinginkan pada masyarakat. Ada sesuatu nilai lebih yang dimiliki oleh madrasah. Ya. Kami juga memohon kepada Bapak mungkin bisa menghimbau kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sini, karena tanggal 20 sampai 25 Juni nanti kita akan melakukan penerimaan peserta didik baru gitu, Pak. Iya. Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Pasir, bahwa kalau kita ingin anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, madrasah adalah satu solusi. Madrasahnya adalah solusi, dan kalau kita masih ragu terhadap pendidikan di madrasah,
itu tandanya kita tidak mengikuti perkembangan zaman pada masa ini. Pada saat ini madrasah adalah sesuatu tujuan utama orang tua memasukkan anaknya. Tidak lagi menjadi pilihan-pilihan. Adalah utama orang-orang tua memasukkan anaknya ke madrasah. Oleh karenanya segera berbondong-bondong masukkan anak ke madrasah. Tidak ada ruginya masuk ke madrasah. Apakah itu madrasah negeri, madrasah apalagi madrasah yang sudah berlevel madrasah yang diakui oleh masyarakat seperti MTS Negeri 1 ini. Nah, ini insya Allah kalau agak terlambat sedikit sudah dapat sudah dapat bangku untuk belajar di sini. Ya, seperti itu, Pak. Tadi kami lihat juga sebelum Bapak hadir ke podcast ini, kami melihat Bapak tadi mengunjungi pembangunan masjid itu, Pak. Nah, kira-kira apakah pembangunan masjid ini menurut Bapak nantinya dapat menunjang pengembangan madrasah juga seperti itu, Pak? Ya, memang madrasah yang memiliki masjid yang cukup menampung jumlah siswa kita yang banyak. Ini sangat representatif kalau memang kita bangun masjid yang besar. Itu kelihatannya luas masjidnya luar biasa, 20 kali 20 itu sangat representatif. Dan kami berharap ini memang sangat menunjang madrasah kita ini dalam hal pelaksanaan keagamaan. Ya, pendidikan keagamaan, sholat, mengaji dan sebagainya harus kita arahkan ke sana. Dan itu kami berharap madrasah ini jangan juga menjadi milik madrasah sendiri. Kalau bisa kita harus menggandeng masyarakat sekitar. Karena kita di madrasah tidak dari pagi, sore, malam, kita jam kerja saja di sini, kecuali orang-orang yang sekitar sini. Nah, jadi kita menggandeng masyarakat untuk ikut juga sama-sama mengelola masjid, sehingga masjid ini menjadi makmur, sehingga masjid ini menjadi pusat kegiatan umat Islam, dan madrasah bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan cuma sekedar tempat beribadah itu, Pak, tapi tempat untuk semua aktivitas umat Islam yang ada di sekitar madrasah ini. Terima kasih Bapak Abdul Khalik atas kesempatannya untuk hadir di podcast kami ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk pengembangan madrasah di Kalimantan Timur. Demikian pemirsa Matsawan, podcast kita dengan Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Timur. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan pengembangan madrasah di Kalimantan Timur menjadi lebih baik lagi. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.